البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah permasalahan yang ke-31 daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah. Ritual-ritual atau perilaku yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sekarang kita akan masuki pelajaran yang berikutnya, yaitu permasalahan yang ke-32. Permasalahan yang ke-32 ini nanti mengenai kufurnya mereka, yaitu orang-orang Yahud dan orang-orang ahlu kitab. Mereka kufur terhadap kebenaran yang bersama orang lain. Mimman la yahwaunahu, dari kalangan orang-orang yang tidak mencocoki hawa nafsu mereka. Jadi kalau ada kebenaran bersama orang lain, mereka tidak mau. Inginnya kebenaran itu bersama mereka saja. Seperti itu. Jadi mereka mengingkari kebenaran yang ada bersama orang lain, dari kalangan orang yang tidak mencocoki hawa nafsu mereka. Jadi kalau misalkan sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka pun menerima dan mengatakan itu yang benar. Tapi kalau seandainya ada kebenaran bersama orang lain, kemudian orang lain tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka tidak dikatakan benar. Kita lihat di sini. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah taala, al-mas'alatu tsaniyatu wa thalathun. Al-mas'alatu tsaniyatu wa thalathun. Permasalahan yang ke-32. Kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahwaunahu. Kufurnya mereka, penentangannya mereka terhadap kebenaran apabila kebenaran tersebut bersama orang yang tidak mencocoki hawa nafsu mereka, atau bersama orang-orang yang tidak mencocoki hawa nafsunya. Seperti itu. Jadi mereka menganggap itu kekeliruan, itu adalah kebatilan. Manakala apa? Manakala kebenaran tersebut berada pada orang-orang yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Seperti itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu laysatil nasara 'ala syai'. Wa qalatil nasara laysatil yahudu 'ala syai'. Dua-duanya adalah apa? Dua-duanya adalah aliran yang sesat, agama yang sesat. Nah, barakallahu fikum, yang dua-duanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka jahannam. Barakallahu fikum. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab, yaitu orang-orang Yahud dan Nasara, dan dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka berada di neraka jahannam kekal di dalamnya. Dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek manusia. Wal a'yadu billah. Nah, apa yang Allah Ta'ala ucapkan di sini? Kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman mengenai keadaan mereka. Wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai'. Orang-orang Yahud berkata, orang-orang Nasara itu tidak di atas kebenaran. Wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai'. Kemudian sebaliknya, orang-orang Nasara juga mengatakan orang-orang Yahudi itu tidak berada di atas kebenaran. Nah, seperti itu, saling menyalahkan. Nah, karena apa? Karena mereka saling apa? Yang namanya ta'assub, fanatik dengan kelompoknya masing-masing. Nah, barakallahu fikum, bukan kebenaran yang mereka cari. Nah, barakallahu fikum. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, wa hadhihi al-mas'alatu min akhtaril masail. Dan permasalahan ini merupakan permasalahan-permasalahan yang paling berbahaya. Wa hiya kufrun bil haqqi idza kana ma'a man la yahwaunahu. Yaitu kufurnya mereka terhadap kebenaran. Nah, sikap menolaknya mereka terhadap kebenaran manakala kebenaran bersama orang yang tidak apa? Nah, barakallahu fikum, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ai la yuhibbunahu. Ya kan? Apabila kebenaran bersama orang-orang yang tidak mencintainya, na'am, fayatrukuna al-haqqa alladhi ma'ah. Nah, maka mereka pun akhirnya meninggalkan kebenaran yang bersama orang tersebut. Ta'assuban li karahatihim lisyakhsi. Perhatikan ini, ta'assuban, dalam keadaan fanatik, benci,
likarahatihim, karena kebencian mereka li syakhs terhadap seseorang. Jadi mereka bawa kepada permasalahan pribadi. Nah, ini termasuk apa? Sunnatul Yahud, hati-hati, atau sunnatul Nasara, sunnatul ahli kitab. Manakala kita ada permasalahan dalam masalah dakwah, manhaj, akidah, nah barakallahu fikum, itu lain lagi urusannya. Nah, kita selesaikan bersama-sama, dimusyawarahkan. Tapi kalau permasalahan pribadi dibawa kepada permasalahan manhaj, barakallahu fikum, ini sangat jelek sekali. Ya wa na'am. Misalkan kita mentahdzir, memperingatkan ahlu bid'ah wad dhalal, kelompok-kelompok sesat, kemudian yang kita tahdzir adalah pribadi, individu, misalkan hidungnya si fulan itu pesek, atau misalkan kepalanya jamaah tabligh itu besar dan semisalnya, atau misalkan kita ejek dengan apa? Dengan ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala takdirkan padanya, berupa kepribadiannya, itu kurang tepat, barakallahu fikum. Tapi kalau kita mentahdzir, mereka adalah aliran atau ajaran yang mereka ajarkan itu adalah ajaran sesat. Kelompok-kelompok mereka adalah kelompok sesat, pemikiran mereka adalah pemikiran sesat, seperti itu. Jangan kita barakallahu fikum bawa barakallahu fikum permasalahan pribadi individu, jangan. Barakallahu fikum, karena itu tidak layak, tidak pantas, barakallahu fikum. Perhatikan sini. Jadi orang-orang barakallahu fikum, orang-orang Yahud dan Nasara, mereka meninggalkan kebenaran alladzi bersama orang yang tidak mencintainya. Ta'assuban likarahatihim lisyakhs. Ta'assuban dalam keadaan fanatik. Disebabkan apa? Bencinya mereka terhadap seseorang. Fayatrukuna al-haqqa min ajlih, maka mereka meninggalkan kebenaran dikarenakan si fulan tadi atau orang tersebut. Orang yang tidak bersamanya, orang yang tidak mencintainya. Waliyadu billah. Wal wajibu 'alal muslim an yaqbala al-haqqa mimman jaa'a bih. Perhatikan ini. Padahal yang wajib atas seorang muslim hendaknya apa? Menerima kebenaran dari siapapun yang membawa dengannya. Dalam artian, dari mana kebenaran itu dibawa, didatangkan, maka kita wajib menerimanya. Barakallahu fikum. Baik dari anak kecil, orang tua, dan semisalnya. Terutama barakallahu fikum wa hafizakumullah. Seperti ini bukan maknanya kita mengambil ilmu sembarang orang, tidak. Maksudnya kalau yang namanya kebenaran, mau tidak mau kita katakan itu benar. Tidak boleh kita berbuat kezaliman, mengatakan yang benar itu dikatakan keliru, jangan. Barakallahu fikum. Terkadang dari kalangan hizbin, orang-orang hizbin, ahlu bid'ah wad dhalal, kebenaran itu ada pada mereka. Paham ya? Maksudnya dakwah mereka itu yang didakwakan, serukan itu benar, cuman mereka menerapkannya tidak benar gitu loh. Misalkan mereka mendakwahkan masalah apa? Haramnya meminta-minta, haramnya tasawul, mengemis dan misalnya. Itu mereka dakwahkan misalkan, tapi praktek amalannya mereka sendiri mengemis. Seperti ini. Barakallahu fikum. Kita katakan apa? Yang mereka dakwahkan benar, cuman praktek amalannya mereka keliru. Seperti itu caranya. Barakallahu fikum. Dalam artian bagaimana? Dalam artian, yang namanya kebenaran mau tidak mau kita katakan benar, tapi yang kekeliruannya kita katakan keliru. Seperti itu. Li'anal haqqa dhalatul mu'min, dikarenakan yang namanya kebenaran itu adalah naungan. Adalah naungan untuk berteduhnya seorang mukmin. Aina muwajadahu akhadha. Dimanapun yang namanya kebenaran itu dia jumpai, dia akan mengambilnya. Ma'a sadiqihi aw ma'a aduwih. Bahkan kebenaran itu bersama temannya atau bersama musuhnya. Bersama temannya atau bersama musuhnya tetap diambil. Karena kebenaran, barakallahu fikum. Yang namanya kebenaran ya kita katakan benar. Ya barakallahu fikum. Li'annahu yatlubul haqqa, dikarenakan dia itu mencari kebenaran. Amma idza kana ya'tabirul ashkhas faqat. Adapun apabila orang tersebut menganggap ashkhas, barakallahu fikum, menganggap ashkhas itu per individu atau perorangan faqat saja, fahadha dinu ahli jahiliyah. Maka yang seperti ini adalah agama jahiliyah. Dia tidak mau mengambil kebenaran kalau tidak dari si fulan misalkan. Jadi dia ta'assub fanatik dengan seorang guru atau seorang syekh atau seorang ustaz. Kalau ustaz atau syekh mengatakan A, kalau sudah B, sudah mengatakan C, enggak bisa D, enggak bisa E. Ini keliru, barakallahu fikum, karena yang namanya ustaz, namanya syekh atau namanya ulama, manusia biasa itu barakallahu fikum tidak maksum dari kesalahan. Tapi upayakan kita sandarkan kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah yang paling selamat, barakallahu fikum. Itu yang paling selamat. Jadi jangan sampai kita ta'assub dengan para tokoh atau para ustadz atau para syekh misalkan, kemudian syekhnya keliru tetap diikuti, tetap dibela. Ini keliru besar seperti ini. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kata beliau ini, amma idza kana ya'tabiru ashkhas faqat, hada dinu al-jahiliyah, kata beliau. Adapun kalau seandainya dia menganggap atau yang dianggap hanyalah per individu atau per orang saja kebenaran itu, kalau bersama orang lain enggak mau diambil, ngambilnya cuman dari
Nah, orang-orang yang dia cintai saja, ini termasuk agama jahiliyah. Termasuk agamanya orang-orang jahiliyah. Maksudnya bagaimana? Apakah maksudnya kita tidak memilih-milih di dalam mengambil ilmu? Tidak demikian, barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah. Tidak demikian maknanya. Maknanya kita pun di dalam mengambil kebenaran melihat siapa yang mengajarkan, siapa yang membawa. Apakah yang membawa kebenaran tersebut adalah orang yang kokoh di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, ataukah sekedar orang-orang yang iseng-iseng dalam artian mencari popularitas agar terkenal dan semisalnya. Barakallahu fikum. Karena Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah taala mengatakan apa? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Tidak boleh sembarangan, barakallahu fikum. Dilihat dari kalangan Ahlus Sunnah maka diambil ilmunya, diambil hadisnya. Dilihat dari kalangan ahli bidah maka ditinggalkan, tidak diambil hadisnya, tidak diambil ilmunya. Seperti itu, barakallahu fikum. Kata beliau, wa misalu dzalik, contohnya adalah ma dzakarallahu 'anil yahud wan nasara, yaitu apa yang Allah Ta'ala sebutkan tentang orang Yahud dan Nasara. Wa hum ahlu kitabin wa ilmin, padahal mereka itu diberikan kitab dan juga ilmu. Fal yahudu rafadu al-haqqa alladhi ma'an nasara. Orang-orang Yahud mereka menolak kebenaran yang bersama orang-orang Nasara. Wan Nasara, dan orang-orang Nasara sendiri rafadul haqqa, mereka menolak kebenaran alladhi ma'al yahud, yang bersama orang-orang Yahud. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala anhum tentang mereka, wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai'. Orang-orang Yahud berkata bahwasanya orang-orang Nasara tidak di atas kebenaran sedikit pun. Wa qalatin nasara laysatil yahudu 'ala syai', dan orang-orang Nasara berkata orang-orang Yahud tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Walladzi hamalahum 'ala hadza huwal hawa. Yang membawa barakallahu fikum perilaku seperti ini, dia menolak kebenaran seperti ini adalah hawa nafsunya. Lamma kana al-yahudu yubghiduna an-nasara. Tatkala orang-orang Yahud itu membenci orang-orang Nasara, jahadu ma ma'ahum min al-haq, mereka menolak, menentang apa-apa yang bersama orang-orang Nasara berupa kebenaran, ditentang, ditolak. Barakallahu fikum ya na'am. Walamma kana an-nasara, dan tatkala orang-orang Nasara begitu dan Yahud, orang-orang Nasara juga sebaliknya benci terhadap orang-orang Yahud, jahadu ma ma'ahum min al-haq, mereka pun juga menolak kebenaran yang ada bersama orang-orang barakallahu fikum Yahud. Jadi orang-orang Nasara ketika benci terhadap orang Yahud, kebenaran yang bersama orang Yahud mereka pun juga menolaknya. Wahum yatluna al-kitab, dalam keadaan mereka membaca Alkitab. Alladzi ya'muruhum biqabulil haqq, yaitu kitab yang memerintahkan mereka untuk menerima kebenaran. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qaulihim. Demikianlah orang-orang berkata, kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qaulihim. Demikianlah orang-orang yang tidak memiliki ilmu mereka berkata seperti ucapan mereka. Falladziina laysa ma'ahum kitabun, maka orang-orang yang mereka tidak memiliki kitab, saru 'ala hadzal manhaj, mereka berjalan di atas manhaj seperti ini. Mereka berjalan di atas manhaj yang seperti ini. Kullu ta'ifatin tukaffirul ukhra, masing-masing kelompok mengkafirkan kelompok yang lain. Ini keliru jelas. Wa tajhadu ma ma'aha min al-haq, dan juga mengingkari terhadap perkara yang bersamanya berupa kebenaran, diingkari. Kalau kita tidak, Ahlussunnah tidak mengatakan seperti itu. Ahlussunnah mengatakan kebenaran tetap dikatakan kebenaran, yang batil tetap dikatakan batil. Barakallahu fikum. Walaupun manusia semuanya berkumpul di atas kebatilan, tetap yang namanya batil itu batil. Dan yang namanya benar itu tetap benar, walaupun tidak ada satu orang pun yang mengatakannya. Sebagaimana ucapan siapa? Ucapan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, barakallahu fikum, dalam kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam itu. Beliau mengatakan balil haqqu haqqun wa illam yaqul bihi ahadun. Bahkan yang namanya kebenaran itu benar, walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Wal batilu batilun, dan kebatilan itu pasti batil. Walau ijtama'a alaihi jami'u ahlil ardi. Walau ijtama'a alaihi jami'u ahlil ard, walaupun seluruh penduduk muka bumi berkumpul di atas kebatilan tersebut. Yang batil itu batil, barakallahu fikum. Seperti itu, barakallahu fikum. Jadi tidak ada ta'assub di situ, barakallahu fikum. Ahlussunnah mengatakan kalau benar itu benar. Tapi ingat, terkadang ahlu bid'ah wad dhalal, orang-orang hizbiyun, mereka menyampaikan sebuah kebenaran tapi ucapan mereka itu bertolak belakangan dengan apa? Perbuatan mereka. Dalam artian barakallahu fikum, perbuatan mereka berseberangan dengan ucapannya. Mengatakan tasawul haram, minta-minta haram, tapi prakteknya mereka apa? Minta-minta dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara membuat proposal dan semisalnya. Allahul musta'an.
Kita lihat sini, walhasilu, kesimpulannya annal wajib 'alal muslim, yang wajib bagi seorang muslim tajannubu sunnatil yahud wan nasara. Menghindari sunnahnya atau ajarannya atau prinsipnya atau jalannya orang Yahud wan nasara. Karena Rasulullah sudah jauh-jauh menasihati bahwasannya barakallahu fikum, akan ada nanti dari kalangan umatnya yang mengikuti Yahud wan nasara, shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Barakallahu fikum, seperti itu. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lataba'tumuh. Kemudian qalu al-yahud wan nasara ya Rasulullah, qala faman. Kata Rasulullah, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jalannya, prinsipnya, metodenya orang-orang al-yahud atau orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahud wan Nasara. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Shibran shibrin, mengikutinya tidak langsung sekaligus, tapi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga ketika mereka masuk dalam lubang dab, hewan dab yang hidup di Arab sana. Barakallahu fikum, niscaya kalian pun juga akan masuk pada lubang tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud itu adalah Yahud wan Nasara? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Dalam artian orang-orang Yahud wan Nasara tidak akan ridha dengan agama Islam, tidak akan senang dengan orang-orang muslimin, walaupun bergaya mereka seakan-akan senang. Mereka berupaya bagaimana caranya menghancurkan agama Islam ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan ridha kepadamu. Tidak akan senang terima kepadamu orang-orang Yahud dan Nasara hingga engkau mengikuti agama ajaran mereka. Mengikuti agama atau ajaran mereka. Waliyadu billah. Jadi hati-hati, barakallahu fikum, hati-hati. Seperti itu. Kita lihat di sini. Wa yal kufru bil haqqi idza kana ma'a man la yuhibbuh. Walhasil, kata beliau, kesimpulannya bahwasanya wajib atas seorang muslim tajannubu sunnatil yahud wan nasara, menghindari, menjauhkan diri dari prinsip atau jalannya orang Yahud dan Nasara. Wahya, yaitu jalan tersebut adalah al-kufru bil haqqi, yaitu mengingkari kebenaran, menolak kebenaran, idza kana ma'a man la yuhibbuh, apabila kebenaran tersebut bersama orang yang tidak mencintainya. Fala yahmilka bughdus syakhsi ala an tarfudha ma ma'ahu min al-haqq. Kata beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan menasihatkan dengan nasihat yang bagus ini, perhatikan. Fala yahmilka, maka jangan sekali-kali membawa dirimu, maka jangan sekali-kali membawa dirimu sebagian untuk membenci seseorang, kemudian apa? Kemudian dengan kebencian tersebut engkau menolak perkara yang bersamanya berupa kebenaran. Jangan sampai kamu benci dengan seseorang, akhirnya orang itu membawa kebenaran terus ditolak. Oh, itu enggak benar, kamu itu keliru karena permasalahan pribadi. Jangan. Permasalahan pribadi selesaikan dengan permasalahan pribadi, jangan dibawa kepada manhaj. Kalau manhajnya benar, akidahnya benar, ajarannya benar, katakan benar. Gara-gara permasalahan pribadi kok enggak mau taklim, enggak berangkat taklim, karena tersinggung kemudian enggak berangkat taklim, apa ini? Kalau permasalahan pribadi ya didatangkan, dimusyawarahkan, didudukkan permasalahannya apa, selesai urusan. Gara-gara permasalahan pribadi enggak berangkat taklim 1 pekan. Apa seperti ini? Jadi orang yang namanya mengikuti jejak generasi salafun saleh itu enggak boleh cengeng. Enggak boleh cengeng, enggak boleh barakallahu fikum putus asa seperti itu. Terus semangat, berupaya. Ketika dinasihati ustadznya, dinasihati gurunya kok merasa sakit hati, hatinya terketuk, itu berarti masih hidup hatinya. Tapi kalau hatinya enggak terketuk sama sekali, ya enggak ada kehidupan di dalam hatinya. Ini berbahaya, barakallahu fikum. Terkadang banyak ya di pondok-pondok pesantren, barakallahu fikum, ahlus sunnah wal jamaah, terkadang tidak cocok dengan ustadznya karena ustadznya sering nyindir dan misalnya. Sindiran ustadz kepada para talabatul ilm, pada murid-muridnya, terkadang sindirannya itu sifatnya apa? Sifatnya umum. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan akhirnya membawa umum kepada khusus. Wah, itu jangan-jangan nyindir ana. Jangan-jangan nyindir ana ini. Kalau masa setiap taklim disindir terus misalkan, jangan seperti itu, barakallahu fikum. Kalau memang keliru, yang ngomong keliru. Paham ya? Bukan karena permasalahan pribadi. Wah, itu si fulan itu kalau menjual harganya mahal. Jadi si fulan itu walaupun berada di atas kebenaran, aku enggak akan ikuti. Ini keliru juga seperti ini, barakallahu fikum. Terkadang terjadi seperti ini. Jadi jangan sampai permasalahan pribadi dibawa pada permasalahan manhaj. Akhirnya menolak kebenaran, menolak akidah yang benar, menolak manhaj yang benar, itu jangan sampai dibawa ke situ. Paham ya? Taklim ya belajar, semangat, mendengarkan apa yang disampaikan berupa kebenaran. Kalau ada permasalahan pribadi, bagaimana? Didudukkan permasalahannya, dimusyawarahkan, selesaikan urusannya. Jangan dibawa pada permasalahan
manhaj barakallahu fikum, karena ada permasalahan pribadi akhirnya dinasihati ngayal, nentang, enggak mau. Wah, kamu itu kalau jualan mahal harganya. Lah apa keterkaitan dengan mahal harganya dengan apa? Dengan kebenaran. Paham ya? Nah, jadi permasalahan pribadi dibawa ke pribadi, permasalahan manhaj diselesaikan dengan sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti itu selesai. Karena permasalahan pribadi ya jangan dibawa pada perkara manhaj, rusak kalau seperti itu nanti. Akhirnya enggak menerima kebenaran. Ewa. Dinasihati ustadznya, merasa sakit hati, akhirnya satu pekan enggak berangkat taklim. Ya udah rugi, enggak dapat ilmu. Allahul musta'an. Jadi upayakan, kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, ketika orang mencari ilmu, menimba ilmu, butuh yang namanya jiwa, raga, dan juga barakallahu fikum jiwa yang sangat kuat, dalam artian tidak cengeng, tidak mudah putus asa, tidak mudah sakit hati. Kuatkan hati-hati kita semuanya untuk menerima kebenaran barakallahu fikum, karena memang pahit rasanya menerima kebenaran. Terkadang kita belajar di hadapan masyayikh atau belajar di hadapan para ustadz, kemudian terketuk hatinya, tersentuh hatinya. Terkadang seakan-akan ustadznya atau syekhnya menyindir kita dan misalnya, itu berarti hati kita masih hidup gitu loh. Dan upayakan ketika hati itu hidup, kita berupaya mengubah diri kita, kekeliruan yang ada pada diri kita ubah gitu loh. Jangan malah sakit hati akhirnya nggak berangkat taklim. Nggak berangkat taklim, akhirnya membicarakan di belakangnya, membicarakan ustadznya gini. Ini bukan adab seperti ini. Namanya apa? Namanya seperti ini kurang adabnya. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi dalam mencari ilmu, menuntut ilmu perlu kesabaran, butuh jiwa yang sangat kuat, tidak boleh menggunakan barakallahu fikum jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa-jiwa yang cengeng, mudah putus asa, kemudian barakallahu fikum tidak menerima kebenaran dan yang semisalnya. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wa mislum hadza ma huwa mawjudul an. Wa mislu hadza ma huwa mawjudun al-an. Dan permisalan yang seperti ini, ya, sebagaimana yang ada sekarang ini. Idza kan ta'ifatun aw jama'atun tubghidu ahadul ulama, apabila ada sekelompok atau sekelompok jamaah yang membenci salah satu di antara para ulama, fa innahum yarfuduna ma ma'ahum minal haqq, akhirnya mereka pun menolak kebenaran yang bersamanya. Ini keliru. Fa yahmiluhum bughdhuhum li hadzal alim, akhirnya membawa mereka, kebencian mereka terhadap orang alim ini, ala an yarfudu, yaitu akhirnya membawa mereka untuk menolak ma ma'ahum minal haqq, menolak kebenaran yang ada bersamanya. Wa an yu'attimu alaih. Dan akhirnya membawa mereka untuk apa? Membicarakan barakallahu fikum, atau tidak mau mengambil kebenaran yang ada pada orang tersebut. Wa yuzahidu fi. Dan akhirnya mereka pun juga menjauh, tidak mau mendekat. Merasa barakallahu fikum zuhud, tidak butuh padanya dan semisalnya. Wa yuhadziru min mu'allafatih. Akhirnya mereka pun juga mentahdzir, memperingatkan dari karangan-karangannya. Wa min asyritatih, dan juga dari kaset-kasetnya. Walau kanat haqqan, walaupun padahal di atas kebenaran. Limadha, kenapa seperti ini? La li syai'in, bukan karena sesuatu yang lain, melainkan illa li annahum la yuhibbuna hadha syakhsa. Melainkan yang membawa mereka menolak kebenaran adalah apa? Karena mereka tidak mencintai orang ini. Ini jangan sampai barakallahu fikum. Kita telusuri bagaimana Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil Hadil Wadi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Ibnu Baz rahimahumullah taala, ajma'in, bagaimana mereka ketika mereka berselisih pendapat, berbeda pendapat, mereka apa? Mereka tidak saling menghajar misalnya, mereka saling apa? Pengertian kalau itu sumbernya ijtihad. Barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi itu yang sebagai apa? Tauladan, dalam artian kita sebagai gambaran dan juga pelajaran bagi kita. Barakallahu fikum, permasalahan fikhiyah misalkan ada perselisihan dalam masalah fikih, kemudian tidak perlu diperdebatkan. Misalkan orang yang bangkit dari ruku'. Bangkit dari ruku' ada yang bersedekap, kemudian ada yang menjulurkan tangannya. Itu perkara yang bebas, dalam artian boleh menjulurkan tangannya, boleh juga bersedekap, itu tidak usah diperdebatkan akhirnya menghajar, enggak ngajak bicara dan semisalnya. Allahul musta'an. Atau yang satunya ketika doa istiftah membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan misalnya. Kemudian yang satunya membaca Allah akbar kabira walhamdulillah katsira. Akhirnya perdebatkan. Oh ini enggak benar, yang benar itu Allahumma ba'id baini. Enggak, yang benar Allah akbar kabira. Seperti itu, akhirnya perdebatan itu berlangsung, akhirnya mendiamkan dan juga menghajar satu sama lainnya. Ini keliru. Paham ya? Permasalahan fikih yang tidak perlu diperdebatkan, dalam artian al-amru wasi', perkaranya bebas, dua-duanya memiliki dalil yang kuat dan benar, maka tidak perlu diperdebatkan, bebas milih yang mana. Jadi jangan sampai membawa hal tersebut kepada apa?
permusuhan akhirnya tidak mau menerima kebenaran karena disebabkan permasalahan fikhiyah yang tidak perlu diperdebatkan tadi. Barakallahu fikum. Nah, cukup sekian sudah sampaikan. Berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.